Setelah diantar ke Terminal Boyolali dan sebelum berpisah dengan Mas Rijal dan teman-temannya, kami diberi pesan, nanti setelah sampai di Selo, kalian stay di base camp Pak Bari saja. Begitu ucap Mas Rijal. Setelah seharian kami istirahat di base camp Pak Bari, akhirnya kami mulai berjalan untuk mendaki Gunung Merbabu via Selo. Dari base camp menuju pos registrasi jaraknya tidak terlalu jauh. Di sini juga kami harus daftar dulu. Karena salah satu peraturan untuk mendaki Gunung Merbabu ini minimalnya 3 orang, dan sedangkan kami hanya berdua, alhasil kami harus ikut membuat simaksi bersama pendaki lain. Dan beruntung juga, ada teman pendaki dari Tegal yang berbaik hati untuk melakukan registrasi pendakian, dan kami ikut join di dalam rombongannya. Setelah masalah registrasi sudah selesai, akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 1. Oh iya, selain dibantu oleh pendaki asal Tegal, pendakian Gunung Merbabu kali ini kami ditemani oleh 4 orang pendaki asal Cirebon. Kami bertemu mereka di base camp Pak Bari, dan setelah ngobrol sana sini, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki bersama. Jalur Merbabu via Selo ini juga terbilang cukup landai. Namun, karena kami mendaki pada waktu musim panas, cuaca di siang hari lumayan membuat kami menjadi cepat haus dan stamina cukup terkuras. Tapi bonusnya, cuaca akan cerah selama kita mulai pendakian. Mantap dong. Seperti biasa, pendakian kali ini juga terbilang santai. Aduh, sampai lupa saya. Ini mereka teman pendakian asal Cirebon, yaitu ada Fatur, Toing, Nadif, dan juga Bimo. Karena libur sekolah, mereka mengisi waktu liburnya untuk mendaki gunung. Di tengah perjalanan menuju pos 1, kawanan kera kerap muncul dan menyebabkan pendaki lain takut untuk melewatinya. Japran. Gak apa-apa, keganggu kalau dia. Santai aja, santai. Dan sampailah kami di pos 1. Pos 1 ini memiliki space yang lumayan luas. Selain itu, tempatnya juga teduh dan membuat kami betah beristirahat di sini. Bang, sini deh. Perjalanan kami lanjutkan untuk menuju pos 2. Menuju pos 2, jalurnya sudah lumayan berasa lucu di kaki. Los. Lancar nggak pegangan? Guguin dulu gak?
Karena kontur jalur yang kering dan berdebu membuat jalur yang kami lewati menjadi licin. Licin di sini karena tanah yang kering bercampur debu dan juga kerikil kecil. Dengan jalur seperti ini membuat kami selalu waspada dan berhati-hati saat melangkah. Ade, ma video dia malu. Sebelum sampai di pos 2, kami bertemu dengan tanjakan yang lumayan licin, berdebu, dan juga lucu. Di tanjakan ini juga terdapat papan peringatan agar pendaki berhati-hati saat melewati tanjakan ini. Setelah melewati tanjakan tadi, akhirnya kami tiba di pos 2. Di pos 2 ini juga terdapat shelter untuk para pendaki yang ingin beristirahat. Pos 2 ini juga cukup luas. Di sini juga kami beristirahat untuk makan, minum, kopi, dan juga yang lainnya. Kalau memang kalau nggak ada keluar. Dari pos 2, kita sudah bisa melihat pos 3. Kalau dilihat dari pos 2, untuk menuju pos 3, cukup dengan satu tanjakan ya. Perjalanan kami lanjutkan untuk menuju pos 3. Tanjakan untuk menuju pos 3 ini cukup lumayan curam. Yang lumayan juga berasa lucu di kaki. Oh iya, untuk mendaki Gunung Merbabu via Selo ini, pastikan kalian membawa persediaan air yang cukup. Karena di jalur ini tidak ada sumber air di sepanjang jalurnya. Hidup. Akhirnya kami tiba di pos 3. Di sini kita bisa melihat gagahnya gunung berapi. Setelah istirahat yang cukup, perjalanan kami lanjutkan. Tampak sekali di depan sana tanjakan untuk menuju pos 4 atau Sabana 1 sudah terlihat menggemaskan. Setelah sampai di Sabana 1, kami mendirikan tenda di sini, masak perbekalan yang sudah dibawa, dan beristirahat untuk pagi melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Setelah bangun dan mengisi perut, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju pos 5 atau Sabana 2. Pemandangan pagi di sekitar Sabana 1 membuat kami betah berlama-lama di sini. Sumpah, sunrise dan lautan awannya sangat indah. Setelah berjalan beberapa menit, kami melihat ada laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua sambil menikmati lautan awan di depannya. Ah, sungguh Gunung Merbabu serasa milik mereka berdua. Untuk menuju Sabana 2 masih tetap ditempuh dengan melewati satu tanjakan saja. Dan di setiap perjalanannya, kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa indahnya.
Buset, goyang lidah. Kagak kelihatan. Akhirnya tiba juga kami di pos 5 atau Sabana 2 setelah tadi melewati tanjakan yang lucu. Pemandangan di Sabana 2 ini juga tak kalah indah. Kami beristirahat di Sabana 2 cukup lama sambil menikmati suasana yang ada di sekitarnya. Bedul terdiam, tatapannya menuju satu arah. Dul. Udah, kita pasti sepikiran kok. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, meninggalkan Sabana 2 dan segala kenangannya. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di salah satu puncak Gunung Merbabu, yaitu Puncak Triangulasi, yang ketinggiannya mencapai 3142 mdpl. Gunung Merbabu memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Triangulasi, Puncak Genteng Songo, dan juga Puncak Syarif. Ketika kami kesini, kami hanya sampai di Puncak Triangulasi dan Puncak Genteng Songo saja. Sedangkan Puncak Syarif, kami tidak ke sana. Sebetulnya untuk berkegiatan di alam dan salah satu contohnya mendaki gunung, kalian jangan khawatir tidak memiliki teman. Sangat terasa oleh kami di mana dalam pendakian Gunung Lawu dan Merbabu ini, kami banyak bertemu dengan orang-orang baik dan juga teman baru. Asalkan kita tidak lupa, di mana kaki dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang berarti kita harus menghormati segala kearifan lokal di tempat kita berada. Dan jangan sungkan untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah terlibat, bahkan untuk semua kebaikan yang kalian berikan. Mungkin cerita kali ini cukup sampai sini. Semoga di lain waktu kami bisa bercerita lagi tentang perjalanan kami yang baru.